Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini khusus bacaan buat kamu. Kira-kira apa hadiah lebaran dari semesta buat kamu, Pisces? Dan seperti biasa untuk pile saya menyediakan 3 pile di sini dan dipilihlah berdasarkan suara hati kamu ya. Dan di akhir pembacaan setiap pile saya akan membukakan kotak harta karun. Kira-kira apa hadiah yang akan kamu dapatkan di bulan Ramadan ini ya, mungkin beberapa di antara kamu sudah mendapatkan sebelumnya atau setelah lebaran ini, dan kalaupun untuk teman-teman tidak mendapatkan, merasa tidak mendapatkan, diambil sisi positifnya aja ya, karena semakin kita berpikir dan berharap yang positif maka akan dibaca energi kita oleh semesta dan itu yang akan dijawab oleh semesta terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Oke, dan saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini memiliki disclaimer ya, ada disclaimernya, bacaannya general dan bisa vice versa. Untuk lebih lengkapnya boleh dibaca di deskripsi. Untuk teman-teman yang ingin langsung ke file berdasarkan kata hati boleh dilihat juga di deskripsi timingnya. Dan saran saya sih lebih baik dibaca ditonton dari awal hingga akhir ya, karena saya juga tidak bisa menjamin bahwa satu file overall cocok dengan kamu, bisa jadi 2 file atau malah semua file cocok sama kamu. Dan dianggap ini sebagai reading for fun, jangan terlalu ditanggapin serius banget ya. Ya, karena hal-hal yang positif, yang negatif itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Semakin kita positif maka akan semakin positif nih yang ketarik energi-energi dari semesta ini ke kita. Oke, untuk Pisces. Ada pile pertama, kedua, ketiga. Kita mulai dari pile yang pertama. Saya agak sisihkan dulu untuk pile yang kedua dan ketiga ya. Oke, yang pertama ada Ten of Pentacles, Three of Pentacles, dan juga King of Pentacles. Wow, ini kebahagiaan yang dirasakan bersama-sama dengan keluarga. Ada berkumpul dengan keluarga, ada figur ayah, ibu, anak-anaknya. Mereka bermain dengan riang. Ada koin, ini simbol uang, materi, kekayaan. Nah, kalau uang banyak ya, kebahagiaan itu akan mengalir dengan cepat, akan tertransfer dengan cepat satu sama lain karena segala kebutuhan bisa terpenuhi. Dan ada juga di sini anak bulu, artinya welas asih kasih sayang itu benar-benar tulus tanpa memandang background ataupun seperti apa bentuk-bentuknya orang-orang yang ada di samping kamu. Ini sepertinya adalah momen kebersamaan yang ingin kamu nikmati bersama-sama dengan keluarga, momen berharga yang terjadi cuma sekali setahun aja ya, dan ya kenapa disia-siakan kalau bisa didokumentasikan. Ada Three of Pentacles, ada kerjasama. 3, angka 3 merupakan lambang kerjasama, salah ucap. Mohon maaf untuk teman-teman Pisces. Ada pemimpinnya, ada asistennya. Asisten itu seperti wife atau istri ya, dan ada anak sebagai anggota. Dan mereka di sini semua terhubung dengan adanya tali ini. Tujuannya satu, yaitu mencapai kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Sukses mereka bersama-sama di dalam merajut karya ini menjadi indah dan enak dipandang mata. Artinya di sini kerjasama ini harus saling membantu ya, harus saling memberi hati. Ibarat di dalam keluarga nih, ada yang beres-beresin rumah, nyuci piring, ada yang memasak, jangan taunya tidur-tidur aja gitu ya kan. Anak-anak ya biasanya mungkin sebagai penghibur karena mereka juga kudu mesti banyak belajar. Dan ini bagus banget kolaborasi kerjasama yang bagus saya lihat di sini ya. Ada kebahagiaan yang terpancar lewat wajah pemimpinnya di sini nih, figur ayah ini. Oke, yang ketiga ada King of Pentacles. King of Pentacles ini figur dari energi maskulin, pebisnis, seseorang yang royal dalam hal materi, karena dia punya banyak materi itu. Dia bisa memanage keuangannya dengan baik, dia juga bisa mengelola uangnya
sehingga uang yang dia miliki tadi bisa menjadi modal yang dia investasikan sehingga menghasilkan yang berlipat kali ganda dari yang dia investkan tadi. Karena dia memiliki karakter di mana dia pengen hidup nyaman, sejahtera. Dia pengen orang-orang yang dicintainya itu bahagia, nggak berkekurangan. Oleh karena itu dia akan senantiasa bekerja, berpikir kreatif untuk bagaimana ya caranya supaya uangku ini berlipat kali ganda. Karena dia pengen hidupnya nyaman. Apa yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan ya harus kerja keras kan gitu ya. Dan ini juga merupakan sosok pemimpin nih, bisa jadi ini adalah figur sosok ayah bagi kamu atau ini bisa jadi adalah kamu sendiri. Ya kamulah figur ayah pemimpin tadi yang memberi, memproteksi secara materi atas kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang kamu cintai. Oke, yang terakhir untuk file pertama ini saya buka harta karunnya. Kira-kira apa hadiah yang akan kamu dapatkan untuk Pisces yang memilih file pertama? Ada nasihat. Yap, kamu bisa mendapatkan nasihat ini dari orang tua. Ada jalan-jalan, bakalan ada jalan-jalan. Bisa jadi piknik nih, barengan sama anggota keluarga. Betapa senangnya. Ada nasihat lagi. Wow, banyak sekali nasihat ini. Atau kamu yang memberikan nasihat terhadap anak-anak kamu. Ada cinta, tentu saja ada cinta di dalam keluarga yang berbahagia ini. Ada uang, sumbernya dari sini nih, King of Pentacles. King of Pentacles artinya dia rajanya uang gitu ya. Oke, ada parcel, bakalan dapat parcel mungkin dari King of Pentacles ini, atasan kamu, bos kamu, atau mungkin kamu yang bosnya. Ada amplop, dapat amplop juga, dapat THR, ya dapat jodoh. Wow, mungkin kamu akan ketemu jodoh, nggak disangka-sangka ternyata jodoh itu di circle keluarga kamu, anggota keluarga kamu terhubung dengan jodoh kamu ke depannya. Ya mungkin nggak akan terasa di lebaran ini ya, tapi akan berkembang hingga ke depannya. Ada fokus. Saya ngerasa di sini fokus ini masuk ke kategori Three of Pentacles. Artinya ya, kalau kita punya tugas masing-masing ya, fokuslah ke tugas kita itu. Dan ada surprise. Surprise ini bisa jadi amplop, bisa uang ya, bisa jalan-jalan. Kamu terkejut, mungkin kamu nggak menyangka akan diberikan amplop atau uang. Ternyata diberi juga. Oke, demikian untuk file yang pertama. Oke, lanjut ke file yang kedua. Ada Ace of Wands, The Moon, dan juga Two of Pentacles. Beberapa di antara kamu mungkin memiliki pekerjaan lebih dari satu ya. Dan kamu mungkin sekarang lagi bimbang ini antara mengerjakan yang mana duluan. Dan untuk beberapa di antara kamu sehubungan ini lebaran akan ketemu dengan anggota keluarga, mungkin perlu bagi kamu meminta pertolongan dari beberapa di antara mereka. Dan ada juga beberapa di antara kamu mungkin dalam hal finansial masih menjuggling, masih ibaratnya ini kamu ngerasa bahwa ada hal lain nih yang masih lebih penting untuk dipenuhi sehingga tidak dengan leluasa banget beli ini beli itu. Mohon maaf sebelumnya ya. Ini anak-anak bulu saya ribut banget. Ada the moon dan ini sensitiveness. Mungkin kamu akan merasa lebih peka, lebih sensitif, mudah tersinggung karena pengaruh uang ini nih, kondisi yang masih juggling ini ya, masih up down, dia belum stabil. Ini mempengaruhi emosi terkadang, mempengaruhi cara kita mempersepsikan segala perkataan, perilaku, atau perbuatan orang-orang di sekitar kita. Ada baiknya untuk teman-teman Pisces yang memilih file yang kedua ini senantiasa peka terhadap emosi ya, bisa mengelola emosi supaya tidak terbawa arus, apalagi kita masih di bawah naungan solar eclipse gerhana bulan total yang terasa hingga 8 bulan ke depan. Dan juga masih ada Mercury retrograde di Aries ya, energinya ini panas, kencang, dan biasanya orang yang kalau tidak self-aware, tidak sadar akan situasi dan juga keadaan, bisa jadi terpancing oleh emosi, mudah tersinggung atau sedih ya. Ada Ace of Wands. Saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu, walaupun mungkin kondisi keuangan atau pekerjaan belum pasti, tetapi kamu senantiasa selalu
berpikir, selalu mencari cara, bagaimana ya supaya aku bisa menghasilkan uang? Mungkin dengan cara aku berkarya buat konten, bangun channel. Mungkin aku nggak diterima di perusahaan, tapi aku bisa, berkarya. Mungkin ide ini akan muncul di dalam hati dan pikiran kamu dan mungkin kamu akan berencana menambah job sampingan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu sudah menjalankan job sampingan ini sembari kamu mengerjakan pekerjaan utama kamu. Oke, terakhir untuk file yang kedua saya bukakan. Apa kira-kira hadiah yang akan kamu dapatkan dari kota harta karun ini? Ya, untuk file yang kedua ada coklat. Bakalan ada nih yang mendapatkan coklat. Coklat itu manis. Ya, ada hal-hal yang menyenangkan juga yang akan kamu dapatkan. Ada piknik, THR, ada semangat. Ya, yang penting ada semangat ya. Walaupun kondisi keuangan ataupun pekerjaan belum menetap, belum tetap, tapi yang penting ada semangat. Manusia itu boleh mati kan, tapi jangan mati semangatnya. Kalau semangatnya udah mati itu udah gawat. Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita semangat, sehat itu adalah hadiah yang paling luar biasa yang kita miliki. Ada jalan-jalan. Bakalan ada jalan-jalan, mungkin jalan-jalan perlu bagi kamu supaya lebih fresh, supaya lebih bersemangat, tumbuh lagi semangatnya, ide-ide itu jadi muncul lagi untuk kira-kira apa yang bisa ya aku lakukan bisa menghasilkan mungkin dengan jualan atau menjadi reseller online walaupun sedikit ya kan tapi bisa sehingganya membantu ada bahagia. Wah, mati lampu nih, mohon maaf untuk teman-teman Pisces ya. Ya, ada tetap kebahagiaan itu akan kamu dapatkan. Mungkin dengan adanya ini ya, ide baru atau kamu mendapatkan, aha, aku dapat ide nih, bikin konten ini, bikin channel, atau mungkin ada seseorang yang akan mengirimkan sinyal atau memberikan saran sama kamu, sebaiknya kamu kerjakan ini. Ya, walaupun awalnya masih sedikit tambahan, tetapi akan kamu dapatkan. Nah, itu akan membuat kamu bahagia. Ada rukun, ya, ada rukun dan yang ini ada amplop, ada juga dapat amplop ya, amplop THR terhubung karena dapat amplop THR ini jadi bahagia ya. Ada kue, ada juga beberapa yang dapat kue. Ada crush untuk kamu mungkin yang masih single bisa mendapatkan gebetan dan kemungkinan crush ini malah jadi jodoh ya kan. Ada jodoh nih. Dan yang terakhir ada perhatian. Ya, kamu mungkin mendapatkan perhatian dari seseorang yang baru yang kemungkinan bisa jadi jodoh nanti dan ini yang membangun kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu sehingga muncul energi-energi positif di pikiran, ada semangat baru untuk mencari job sampingan. Ini merupakan buah manis ya, buah manis dari penantian, dari harapan-harapan yang positif, supaya hidupku enggak juggling lagi. Mungkin jodoh pun sekarang masih belum jelas gitu ya, tetapi kedepannya ya mudah-mudahan yang bertemu dengan orang baru ini nih, gebetan ini bisa jadi jodoh. Oke, demikian untuk file yang kedua. Kita lanjut ke file yang ketiga. Untuk file yang ketiga, ada The Fool, ada Five of Cups, dan juga Knight of Swords. Yep. Beberapa di antara kamu ada mungkin yang kurang bersemangat ya. Karena ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, sedih, mungkin kamu pernah dihianati, dimanfaatkan, dirugikan, ditipu. Ini banyak macam halnya ini ya. Terlihat tampak sosok perempuan di sini terduduk, kepalanya mereng, ada rasa lemes, letih lesu. Dia seperti termenung, tidak mau memandang pada mangkok-mangkok yang ada tersedia di sana. Sebenarnya ada yang tersedia di hadapan dia gitu ya. Di belakang juga ada. Cuman dia terhubung lebih ke mangkok yang ini nih, yang terhubung ke kakinya. Dia lebih fokus mungkin memikirkan hal-hal yang dia dapatkan, yang membuat dia kecewa ya. Sebelumnya mungkin
ada sesuatu hal yang membuat dia kecewa, jadi teringat terus ke sana sehingga mengabaikan apa yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sampai untuk teman-teman Pisces yang memilih file ini, misalnya kamu punya pekerjaan karena lebih fokus memikirkan satu bidang, jadi kamu mengabaikan pekerjaan yang lain. Ada misalnya yang kamu kerjaan di rumah, kamu malah mengabaikan pekerjaan yang lain, jangan seperti itu. Apalagi kita berada di bawah naungan energi solar eclipse di Aries ya, yang terasa hingga 8 bulan ke depan, juga ada Mercury retrograde, energi-energi yang mungkin lebih fokus kamu pikirkan akan lebih banyak menarik energi tersebut kembali lagi ke kamu. Makanya hal-hal yang kurang baik sifatnya negatif, jangan terlalu difokusin nih. Boleh kita memang revisit sesekali melihat ke belakang hal-hal yang membuat kita rugi atau mungkin trauma, tetapi belajarlah dari sana untuk menjadi pribadi yang lebih berhati-hati, lebih tough, lebih kuat, lebih tegar atau gigih lagi menghadapi berbagai macam kenyataan yang ada di hadapan kita ya. Ada the fool, ada sosok di antara kamu yang mungkin sebelumnya pernah ditipu, ada the fool nih, mungkin kamu polos aja, percaya aja, tapi ternyata kamu dimanfaatin. Ya, ikhlaskanlah itu ya. Kalau misalnya ada orang yang nipu kita, ya kan dia nggak akan mendapatkan balasannya itu juga dari semesta. Dan dengan demikian, kita belajar ke depannya menjadi lebih berhati-hati lagi dealing dengan orang, atau mungkin sebelumnya kamu pernah mengerjakan suatu tugas pekerjaan, tapi ternyata setelah kamu pelajari lagi, oh ternyata letak kesalahannya di sini. Ya, kamu belajar di sana menjadi lebih pakem, lebih banyak belajar lagi. Kadang kita manusia ya belajar dari kesalahan. Dari kesalahan lah kita jadi tahu mana yang benar, mana yang seharusnya kita kita waspadai. Karena the full ini adalah energi yang masih innocence ya, belum banyak pengalaman atau dia percaya-percaya aja tuh dengan apa yang ada di hadapannya. Dia ibarat anak muda ini yang masih teenager, ya masih polos, masih bisa dimanfaatin, ditipu, seperti itu ya. Di dalam bekerja juga cenderung mungkin dia akan melakukan kesalahan karena memang belum banyak pengalamannya. Tetapi yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Nah, orang-orang yang dewasa akan bisa menerima kesalahan ini. Misalnya kamu adalah sosok teenager di sini nih yang melakukan kesalahan, bukan berarti kamu jadi menyalahkan diri terus, belum ya. Nggak, jangan. Senioran orang-orang sukses itu juga pasti pernah mengalami kegagalan, kesalahan-kesalahan, dan mereka belajar bangkit lagi, mereka memotivasi diri sendiri, bukan malah membiarkan diri sendiri semakin pesimis, semakin nggak bersemangat. Nah, kalau bukan kita yang memotivasi diri kita sendiri, siapa lagi? Ada Knight of Swords. Untuk Knight of Swords ini adalah energi yang goal oriented ya, hampir sama dengan The Chariot. Dia ini sosok energi muda yang cekatan, dia pengen berlari kencang. Berlari kencang dengan menggunakan motor itu akan lebih cepat ya daripada naik beca atau mungkin lari pakai kaki ya. Dan dia ini ingin segera mencapai sepeda motornya supaya dia bisa berlari lebih kencang lagi. Ada juga panah di sini seperti pemburu, the hunter. Pemburu ini kan dia akan melakukan tugasnya. Ya, kalau yang namanya pemburu dia akan memangsa-mangsanya. Nah, bisa jadi energi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, berhati-hati. Ya, jangan sampai energi ini terjadi lagi, atau mungkin ini udah pernah terjadi, ya jadikanlah ini sebagai pelajaran supaya lebih berhati-hati nanti lagi ke depan. Dan bisa jadi ini adalah kamu di mana kamu memiliki energi ini lebih segala sesuatunya pengen dikerjain cepat selesainya nih. Ini sosok yang pengen segala sesuatunya cepat selesai. Tetapi cenderung jadi ceroboh, careless. Nah, kalau kita pengen cepet-cepet aja gitu kan, bisa terjadi sesuatu di luar dugaan kita, di luar kesadaran. Misalnya karena kita mau cepet-cepet berangkat gitu, rupanya uang ketinggalan.
KTP, dompet ketinggalan, atau mungkin karena kamu cepat-cepat mau belanja ke pasar, cepat-cepat mau ini belanja ya, rupanya ketinggalan kuncinya di parkiran. Nah, jadi sesuatu hal yang mengecewakan ini mudah-mudahan untuk teman-teman yang memilih file ini bisa antisipasi. Oke, terakhir saya akan buka apa kira-kira hadiah yang akan didapatkan oleh Pisces yang memilih file yang ketiga ini. Untuk hadiah lebaran dari semesta ada fokus. Ya, fokus. Knight of Swords ini memang fokus banget dia sama tujuannya. Cuma kan kalau kita terlalu fokus nih di satu titik gitu ya. Kadang-kala kan kita jadi lupa sekitar gitu. Padahal di sekitar bisa jadi ada yang nge-spy, ada yang memata-matai, ada yang mengintip, memanfaatkan kondisi atau situasi kita. Nah, itu harus diperhatikan. Ada jalan-jalan, ada pekerjaan, yep, untuk kamu yang jalan-jalan apalagi ya. Ada traktiran, beberapa di antara kamu juga mendapatkan parcel, ada mendapatkan semangat, mungkin sebelumnya kamu kecewa, tetapi orang-orang di sekitar kamu memberikan semangat bagi kamu untuk jangan terlalu ini ya, memikirkan apa yang sudah terjadi. Ada pakaian, ada juga yang akan mendapatkan pakaian, pekerjaan, apalagi ini, bertemu mantan, wow. Mungkin kamu berharap bisa bertemu lagi dengan mantan kamu ya. Jadi hal yang membuat kamu nggak semangat di sini mungkin kamu masih terhubung dengan mantan, masih teringat-ingat terus sama mantan. Padahal di sini ada orang baru nih yang ngedekatin kamu, tapi masih tetap kepikiran sama mantan, belum bisa move on. Saya nggak menjamin bahwa kamu akan ketemu dengan mantan, tapi saya ngerasa kamu terus kepikiran sama mantan, pengen ketemu sama mantan. Kalau bukan kamu, bisa jadi mantan kamu yang pengen ketemu sama kamu ya. Bacaan ini bisa vice versa. Ada THR, ada juga pekerjaan. Wow, pekerjaannya banyak nih di sini. Artinya banyak kesempatan bagi kamu untuk memperoleh peruntungan, cuman jangan terlalu fokus pada sesuatu hal yang merugikan. Hilang satu atau patah satu tumbuh seribu katanya ya kan, ada pepatah yang bilang seperti itu. Ada bahagia, ya akan kamu dapatkan kebahagiaan jika kamu bangkit berdiri, memulai sesuatu yang baru, kehidupan yang baru, semangat baru, pikiran baru. Oke? Demikian untuk teman-teman Pisces, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan sekali lagi saya mengucapkan Happy Eid Mubarak buat teman-teman Pisces dimanapun kalian berada. Tetap berbahagia ya. Goodbye.